Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri, Muhammad Lukman Hakim, dari SMK Negeri 3 Sampit akan berperan sebagai observer. Saya, Niken Saraswati, dari SMKN 2 Sampit, berperan sebagai coach. Saya Dwi Cahyosi Aprian dari SMP Negeri 1 Sampit sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Niken. Waalaikumsalam Pak Lukman. Sehat Bu Niken? Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Saya ya alhamdulillah sehat. Habis keliling-keliling ini dari Bu Niken. Iya, Pak. Biar sehat Bu. Oh iya betul. Biar sehat. Emang harus perlu Faktor ya. U. Faktor. Oh iya, saya maklum. Oke Bu Niken, Iya, Pak. hari ini Iya, Bu Pak. Niken kan ada penjadwalan coaching nih. Iya. Jadi sebelum coachingnya kita mulai, kita akan diskusikan dulu Oh iya, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Saya juga nanti akan menyampaikan rubrik-rubrik tentang pengamatan untuk Ibu Niken ini waktu coaching nanti. Baik, Ya. iya Bapak. Jadi yang pertama itu nanti yang akan saya amati adalah tentang ada atau tidaknya alur tirta. Betul. Alur tirta nanti kalau memang ada, dan itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta kemarin ya. Iya. Mulai dari tujuannya apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya juga akan memperhatikan nanti saya juga akan mengamati tentang bagaimana cara ibu menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang reflektif kepada Pak. Ini siapa Pak Dwi ya? Iya Pak Dwi. Pak Dwi. Nah, nanti saya juga akan mengamati hal-hal tersebut Bu ya. Iya. Nah, kemudian saya juga nanti akan mencatat lah kira-kira akan mengamati bagaimana cara ibu menjawab cara ibu mengajukan pertanyaan atau cara ibu merespon terhadap pertanyaannya terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Saya sampai lupa Bu. Iya baik. Nggak apa-apa Pak. Yang keempat nih Bu, nanti saya juga akan melihat bagaimana cara ibu merespon, cara ibu mendengarkan curhatan dari coaching nanti dari Pak Dwi nanti, dan yang terakhir nanti saya akan memperhatikan bagaimana rangkaian coaching yang sesuai dengan prinsip coaching yang Ibu laksanakan nanti. Ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kolaboratif, dan juga bagaimana cara Ibu memaksimalkan potensi dari coaching. Gimana Bu? Siap. Oke, sebelum kita laksanakan coachingnya Bu ya, sebelum kita laksanakan coachingnya ada beberapa pertanyaan nih yang Ibu jawab. Yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu kan menurut kompetensinya Pak ya, ada 3. Iya. Ada kehadiran penuh, ada sebagai pendengar aktif, iya. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang kembangkan. Oke, berarti itu yang akan Ibu kembangkan ya? Iya. Oke, dari 3 itu kalau kita yang spesifiknya aja kira-kira yang mana Bu? Spesifiknya itu saya ingin mengembangkan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Nah, nanti sewaktu pelaksanaan coaching itu, kira-kira indikator apa aja Bu nanti yang bisa kira-kira muncul nih selama coaching nanti itu, indikator dari kompetensi itu tuh apa aja? Indikator yang menunjukkan bahwa saya berhasil berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya mampu dengan pertanyaan saya itu, saya mampu menggali pertama adalah apa sih permasalahan yang menghadapi coach ini Pak. Nah dengan pertanyaan saya juga mampu menggali informasi apa yang nantinya sangat membantu saya untuk membantu mengarahkan coach saya dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Oh gitu. Oke. Berarti nanti indikatornya itu Bu ya? Iya, jadi dengan pertanyaan itu tidak membuat sesuatu hal yang ambigu gitu Bapak. Jadi pertanyaannya ini
Ya jawabannya jelas itu tidak mengarah Jelas. kemana. Oke, Begitu oke, sih, oke, Pak. oke, oke, oke. Baik. Siap kalau begitu. Oke, kalau begitu Bu, Ya, Pak. kebetulan Pak Dwi-nya udah nunggu di luar. Oh, iya. Silakan dilaksanakan coachingnya. Semoga berhasil Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Niken. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah siang ini masih dalam keadaan sehat, baik Bu. Iya, alhamdulillah. Pak Dwi, hari ini kan ada jadwal coaching ya. Betul Bu. Nah, Ya. saya sebagai coach ingin mengawali pertanyaan hari ini. Nah, Bapak, apa sih yang menjadi permasalahan untuk hari ini? Apa yang Bapak pikirkan gitu? Jadi begini Bu, beberapa minggu ini Iya. saya itu memiliki satu beban pikiran. Baik. Yang mana saya kebetulan alhamdulillah ditunjuk menjadi salah satu tim pengembangan digitalisasi sekolah. Baik. Oleh pimpinan. Baik. Nah, di sana itu saya bertugas untuk membuat bagaimana penghematan dana anggaran yang ada di sekolah itu bisa lebih ditekan. Gitu. Nah, cuman dari program yang kami susun bersama tim, jadi saya di tim pengembangan itu ada 3 orang yang kami susun, itu salah satunya adalah pengembangan ujian berbasis komputer yang sebelumnya itu ujian masih dilaksanakan dalam bentuk teks. Nah, dari permasalahan itu ada beberapa permasalahan muncul baru dari sisi kepala sekolah atau pihak manajemen sekolah itu menginginkan ada penghematan anggaran, tetapi dari satu sisi yang lain ini ada masalah muncul dari rekan-rekan bahwa ini seperti menjadi beban baru. Jadi rekan-rekan itu harus mempelajari aplikasi baru, kemudian sedangkan dari kajian administrasi kepegawaian itu kan nggak sedikit Bu. Itu yang menjadi beban, jadi yang menjadi pikiran saya. Bagaimana supaya saya tetap bisa melaksanakan tugas dari kepala sekolah dan saya tetap juga tidak menambah, seakan-akan menambah beban dari rekan. Oh begitu. Jadi ini permasalahannya adalah permasalahan teknis di sekolah ya Bapak ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi Pak Dwi ini sebagai seorang operator gitu ya Pak ya. Nah, pengen juga melaksanakan instruksi dari kepala sekolah itu bagaimana tetap dengan dana segitu harus menjadi sebanyak itu anggaran itu, tetapi tidak juga mau menambah beban lebih lagi sama rekan-rekan. Nah, ini ya Bapak dari permasalahan seperti itu sebenarnya kondisi teman-teman ini sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya kok saya bingung ya dengan tidak mau menambah beban teman-temannya. Kalau Bapak melihat sebagai seorang rekan ya, apa sebenarnya beban-beban yang ada di teman yang sudah ada di teman-teman gitu. Oke, jadi kebetulan kita ini kan sekarang sudah di zaman yang serba online, iya, serba Bapak. teknologi, betul. apapun bidangnya itu sekarang sudah menggunakan fasilitas teknologi. Nah, begitu. Nah, dari beberapa pengembangan teknologi yang ada di pemerintahan ini, Bu, beberapa itu sudah diharuskan kepada semua pegawai itu harus menggunakan aplikasi. Contoh, misalkan kalau kita mau membuat laporan kinerja, mereka harus pakai aplikasi online. Nanti pada saat mau membuat raport harus online. Betul. Gitu kan? Nah, jadi semua itu kan sudah berbasis aplikasi. Betul. Nah, yang menjadi kendala rekan-rekan adalah selain sudah banyaknya administrasi yang harus diselesaikan oleh teman-teman, mereka juga harus berpikir bagaimana bisa mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut dengan cepat. Iya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, apalagi di guru-guru yang sudah senior, betul sekali. Sudah menjadi beban. Iya. Apalagi dengan tambahan program baru yang kita mau coba usulkan dan kita mau usung supaya dari sekolah itu bisa menghemat, maka salah satu solusinya itu adalah dengan membuat ujian online. Nah, ini kan aplikasinya juga saya rasa juga harus memerlukan dasar kompetensi yang harus dimiliki guru-guru, paling tidak harus memahami perangkat teknologi, baik itu aplikasi ataupun perangkat teknologi laptop dan seterusnya. Jadi saya bisa simpulkan ya Bapak di sini kalau permasalahannya itu adalah permasalahannya kebanyakan guru ini sudah terbebani dengan beban mengajar,
kemudian terbebani pula dengan administrasi sekolah, Ya. kemudian ditambah lagi dengan uh, tugas dari Bapak Kepala Iya. Sekolah untuk mengajarkan ujian online yang akhirnya mengharuskan Bapak Ibu guru menguasai aplikasi tersebut. Baik. Nah, saya paham ini Pak, sudah permasalahannya ya Bapak ya. Nah, saya mau tahu Pak, dari percakapan kita hari ini ya, itu apa yang Bapak ingin harapkan? Oke. Jadi harapan saya pada saat kita lagi berdiskusi ini Bu, paling tidak saya mendapat gambaran atau penguatan lah paling tidak apa yang harus saya lakukan ke depannya itu paling tidak tetap bisa menjalankan program dari kepala sekolah dan tetap tidak membebani guru-guru atau rekan-rekan yang terutama yang senior tadi. Nah, harapan saya dari diskusi kita ini nanti mudah-mudahan bisa muncul ide implementasi aplikasi atau seperti apa supaya dua-duanya ya betul. Nah, saya yakin Pak selama ini kan di sekolah kan sudah pernah ada kebijakan aplikasi apa gitu ya Pak ya, tidak hanya ini. Nah, sebelumnya itu kan pasti ada dari pihak sekolah itu mengharuskan guru memakai apa misalnya gitu ya, kayak kemarin ya Pak ya, tiba-tiba semua guru wajib memakai Ekin gitu kan. Selama ini kita kan cuma pakai SKP biasa, nah ternyata harus menguasai Ekin, kemudian menyusun kredit dan apa-apa. Nah, kan sudah pernah Bapak lakukan nih sebagai seorang guru IT. Nah, dulu Pak, nah strategi Bapak apa sih menurut pengalaman dulu untuk membimbing Bapak Ibu guru dalam menguasai fitur-fitur Ekin itu? Jadi kalau dulu itu Bu, karena salah satu faktornya ya Bu ya, salah satu faktornya itu karena itu ada tuntutan yang harus memang wajib dikerjakan oleh guru sehingga guru itu punya sedikit motivasi harus mengisi itu karena kalau itu tidak diisi maka ada resiko yang diterima bisa menjadi salah satu faktor sehingga pada saat waktu itu diimplementasi, disosialisasi dan diberikan pelatihan mereka itu serius serius dan antusias untuk mengerjakan itu semua dan alhamdulillah dengan keseriusan dan antusias mereka itu sehingga mereka walaupun dikatakan guru senior, tapi walaupun mereka tidak menguasai teknologi, tapi dia mampu mengerjakan itu karena tadi tuntutan tadi itu salah satu faktor. Nah, faktor yang lainnya itu adalah adanya dorongan dari kepala sekolah bahwa mengharuskan program dan kebijakan waktu itu harus segera berjalan pada bulan-bulan kemarin. Oh iya, nah itu kan Pak Dwi kan termasuk timnya ya dalam mensosialisasikan Ekin itu ya. Nah, maksud saya dari usaha-usaha Bapak sebagai seorang guru IT yang membimbing Bapak Ibu guru itu usaha Bapak dalam membimbing itu kalau saya boleh skalanya ada berapa ya Pak dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 potensi saya dalam membimbing masih 6 masih 6. Bapak jangan merendahkan diri. Nyatanya Bapak Ibu guru kan berhasil juga kan akhirnya menguasai fitur-fitur mengisi Ekin. Yakin Pak hanya 6. Memang masih harus banyak yang ditingkatkan dari baiklah. Jadi saya bisa simpulkan ya Pak ya dari permasalahan yang ada itu adalah Bapak sudah berhasil kan sebenarnya membimbing yang terjadi sebelumnya dan berdasarkan pengalaman Bapak nih ya kira-kira apa sih strategi Bapak punya bayangan nggak strategi apa yang akan Bapak lakukan supaya semua ini berjalan dengan lancar begitu untuk permasalahan yang ini berdasarkan kan pengalaman dulu juga iya kan Pak ada aplikasi baru akhirnya Bapak sebagai seorang IT ada penolakan kok berat tapi setelah dilakukan pembimbingan dengan Bapak Ibu guru akhirnya sampai ke tujuannya dan akhirnya bisa dan ini kan sebenarnya juga seperti pengulangan ya Pak ya tetapi karena berkaitan dengan dana tadi kan ya Pak ya harus menyesuaikan dana sementara kepala sekolah begini begitu dan teman-teman sudah mulai mengeluh aduh apalagi ini nah dengan seperti itu ada tidak Pak strategi yang akan Bapak lakukan? Jadi untuk permasalahan implementasi aplikasi ujian berbasis komputer baru ini sebenarnya kami tim ada satu usulan kami diskusi ada satu usulan bahwa
kita mau memanfaatkan guru-guru muda. Oh Jadi iya. di samping dari 3 tim yang ada ini Baik, yang Pak. membimbing guru-guru senior, kami Baik. melibatkan guru-guru muda itu yang kita bimbing terlebih dahulu. Mm-mm. Ketika mereka nanti pemahamannya sudah bagus, nah nanti Baik. pada saat pelaksanaan pembimbingan dengan guru-guru yang senior itu nanti Baik. kami meminta dari guru-guru muda itu untuk mendampingi guru-guru yang senior tadi. Oh, Nah, jadi sehingga harapannya selain ada dorongan dari kepala sekolah, mereka juga ada bimbingan dengan guru-guru muda. Jadi mereka nanti bisa memanfaatkan waktunya kapan saja. Misalkan pada saat mereka ada di sekolah, ketemu jam istirahat, mereka bisa diskusi dengan guru-guru muda yang sudah ditunjuk dari rumah, sudah pasang-pasangkan. Oh begitu. Nah kebetulan kalau saya melihat dari jumlah guru muda dan guru tua yang ada di sekolahan ini itu kan 50-50% gitu. Jadi artinya kalau kita nanti mau pasangkan satu guru muda, satu guru senior itu mungkin bisa jadi gitu loh. Dan jadi kita juga punya keinginan kita mau mapping berdasarkan tempat tinggal juga. Jadi supaya nanti kalau mereka punya keterbatasan waktu di sekolah, mereka masih bisa bertemu di lingkungan rumah tempat tinggal yang berdekatan. Jadi guru muda yang berdekatan dengan guru senior yang berdekatan tempat tinggal. Itu strategi yang kami mau buat sehingga harapannya nanti guru yang senior itu tidak mengeluh terus. Ada pendampingan khusus ya Bapak ya. Mungkin ya bisa saya simpulkan sih Bapak kalau strategi ini dah pendampingan gitu ya Pak, termasuk regenerasi mungkin ya, dan sehingga Bapak sebagai tim inti tidak akan kewalahan sana kemari ke sana kemari. Nah, bagus sih Pak, bagus sekali. Bahkan saya setuju loh, soalnya ini juga tidak hanya dalam hal IT saya rasa, itu juga bisa membuat ada kolaborasinya, kemudian juga menghindari gap umur gitu. Biasanya kan kita sungkan ya Pak ya sama guru yang lebih senior, atau guru senior itu menganggap guru junior itu anak kecil. Nah dengan ini kan ada nanti keterkaitan komunikasi, emosi yang mungkin akan membuat kekeluargaan di sekolah Bapak ini lebih baik. Baik Bapak, itu kan sudah ada rencana yang memang sudah baik ya. Kira-kira Bapak ini mau melaksanakannya, mengimplementasinya kapan dan di mana ya Pak? Kapan dan bagaimana? Karena ini dorongan dari kepala sekolah itu mengharap bahwa semester ini paling tidak di pertengahan semester itu sudah harus diuji coba. Baik. Jadi dalam waktu 1 minggu dan 2 minggu ini kami dari tim pengembang yang ada 3 orang itu mau mengadakan pembimbingan terlebih dahulu kepada guru-guru yang muda. Nanti setelah 1-2 minggu itu, jika sudah berhasil dan sudah baik pelaksanaannya, sudah ditangkap dengan baik oleh guru-guru muda, berikutnya 2 minggu berikutnya itu nanti kita sosialisasi dan bimbing lagi kepada guru-guru yang senior. Nah, jadi dalam waktu 1 bulan itu sebelum pertengahan semester paling tidak ini sudah bisa berjalan. Iya. Oh, jadi sudah ada rencana ya Bapak ya nanti. Nah, kalau boleh saya tahu, siapa saja yang nanti yang Bapak libatkan dalam kegiatan ini? Jadi yang pertama ya tentu saja dari pimpinan nanti ya. Iya betul. Kepala sekolah supaya nanti kepala sekolah membuat sebuah surat SK seperti itu sehingga nanti sebagai dasar dari guru-guru muda itu untuk melakukan proses pembimbingan. Nah juga nanti diharapkan kepala sekolah juga memberikan penguatan kepada guru-guru yang senior kira-kira apa keuntungan jika melaksanakan program ini. Jadi mereka juga harus tahu. Kemudian kalau nanti ada yang namanya penghematan, nah penghematan itu nanti mau dilakukan ke apa? Nah, itu mungkin dari program sekolah, kepala sekolah dan bendahara yang mungkin bisa menyebutkan nanti program-program dari program kegiatan sekolah itu apa nanti yang peralihan keuntungan dari penghematan tadi. Nah, maka saya melibatkan dari sisi kepala sekolah. Nah, yang lain juga kami melibatkan dari guru-guru muda tentu saja yang dengan harapan bisa menularkan, membimbing aplikasi ini kepada guru-guru yang sudah senior tadi. Nah, itu yang mungkin yang akan kami coba libatkan dalam program ini. Setelah saya simak, bagus sih Pak, tinggal eksekusi saja ya. Nah, semoga ya Pak rencananya nanti bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa juga nanti diimplementasikan
ke depannya, karena kita mesti ada nih Pak aplikasi-aplikasi baru yang akan berdatangan. Nah, Bapak, oh iya Pak Dwi, nanti misalnya ya Pak, Bapak sudah melaksanakan program ini dengan baik, sudah jalan baik, nanti kapan kita cerita ya Pak tentang progresnya. Nah, siapa tahu kan adalah yang bisa saya pilih nanti ya. Nanti ada gimana progresnya Pak Dwi, sudah baik atau belum, atau kendalanya atau gimana atau begitu saja ya Pak Dwi. Apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa dari proses ini tadi selama kita diskusi, sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu sudah memberikan sedikit pencerahan dan penguatan bagi saya pribadi. Nanti saya akan sampaikan kepada tim, ada beberapa solusi yang bisa kita manfaatkan, kita buat setelah kita lakukan proses coaching ini. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih dengan kegiatan kita hari ini. Nah, terima kasih. Saya akhiri ya Bapak ya. Selamat siang, semoga sukses dalam melaksanakan rencananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi juga. Gimana observasi? Gimana coachingnya sama Pak Dwi kemarin? Alhamdulillah Pak berjalan lancar, walaupun ada sedikit deg-degan juga ya. Tapi alhamdulillah Pak Dwi baik banget kok mengarahkannya. Iya. Oke Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya kesini ingin melakukan semacam kayak refleksi, membahas hasil observasi yang kemarin waktu Ibu melakukan coaching kemarin sama Pak Dwi ya. Iya. Gimana Bu? Kira-kira performa Ibu selama coaching itu apakah perasaannya? Iya. Gimana? Sama Pak, perasaannya yang di coach itu juga deg-degan, saya juga deg-degan ya. Karena ini baru pertama kali pengalaman saya mempraktekkan sebagai coach. Tapi alhamdulillah sih saya mempunyai penampilan saya kemarin ya baguslah Pak, dalam artian saya lancar bisa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah memenuhi alur cerita gitu Bapak. Oke. Terus kok bisa Ibu merasa seperti itu? Kenapa Bu? Ya pertama adalah saya tuh merasa seperti itu karena saya bisa menguasai situasi dulu lah Pak. Ya yang terpenting saya bisa menguasai situasi. Kemudian saya juga menurut opini saya pribadi, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dwi kemarin, dan akhirnya saya dari pertanyaan saya itu saya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang permasalahannya, kemudian langkah-langkah Pak Dwi dalam menyelesaikan permasalahan. Akhirnya saya juga bisa dengan pertanyaan saya tadi saya bisa mengarahkan Pak Dwi mendapatkan solusi atas permasalahan yang akan dihadapi. Berarti muncul ya optimalisasi potensi dari coachingnya. Oke, baik. Ya saya pantau kemarin juga seperti itu, ada hasilnya juga. Tapi Bu, iya Bapak. Karena saya adalah observer gitu, jadi saya bikin beberapa catatan yang menurut saya ada beberapa yang saya catat kemarin. Kira-kira kalau misal saya sampaikan gimana? Ya itu tidak apa-apa Pak, itu kan istilahnya saya juga perlu lah Pak, seperti umpan balik, kritik saran yang berguna untuk saya untuk memperbaiki kompetensi saya dalam melakukan coaching. Oke, jadi kemarin itu kalau saya perhatikan ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan lagi lah ya. Kedepannya kalau misal nanti ada coaching lagi, ada coaching yang mau di coaching lagi. Kemarin kan Ibu membuat kompetensi yang spesifik di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya betul sekali. Kemarin itu menurut hasil pengamatan saya kemarin itu ada beberapa kali Ibu mengajukan pertanyaan yang isinya itu sama. Baik. Yang isinya itu sama. Jadi di sana terjadi repetisi atau pengulangan. Jadi kalau misal nanti Bu ada coaching lagi, bisa lebih divariasikan lagi lah pertanyaannya, kira-kira begitu. Karena kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang saya catat itu arahnya sama, tapi bungkusnya beda. Gitu. Tapi nanti
ujungnya sama gitu. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Iya. Hanya saja ada beberapa catatan itu. Gimana Bu? Ada merasa hal-hal kayak gitu nggak atau biasa aja gitu? Ya begini ya Pak ya, ya terima kasih atas kritik dan sarannya gitu ya. Itu sangat saya perlukan karena bagaimanapun ketika saya berbicara itu kan saya tidak menyadari kadang Pak apa yang Iya, saya dibicarakan. iya, Yang tahu kan yang mendengarkan saya. iya, Ya, iya mungkin, ya kalaupun ya mungkin itu terjadi kan memang Bapak mendengarnya. Nah, iya, terkadang pertanyaan itu muncul karena mungkin ada grogi ya Pak, ingin iya, menutupi kegrogian akhirnya terjadi pengulangan itu. Tapi insya Allah ya Pak, karena itu memang tidak bagus ya, iya. karena itu akan terjadi Nggak pengulangan, apa-apa Bu. membosankan ataupun Nggak apa-apa. kurang kurang efektif gitu ya Iya. Pak, dan terutama pada waktu. Itu insya Allah saya akan menggunakan umpan balik dengan saran itu untuk memperbaiki kesalahan itu. Oke, siap. Nah, kalau begitu kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil di apa namanya pada coaching berikutnya supaya kompetensi Ibu ini bisa meningkat? Baiklah. Saya rasa pertama akan saya gunakan refleksi ini atau umpan balik ini dari hasil Bapak observasi sebagai catatan saya untuk belajar. Nah, kemudian saya akan lebih banyak berarti dalam artian berarti bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot yang tidak akan mengakibatkan pengulangan itu tadi. Yang ketiga, saya kan ini Pak, kan banyak sekali ya contoh video-video yang tentang coaching ya. Saya akan lebih explore ke situ. Kemudian apabila ada misalnya Pak, apabila ada teman yang bersedia untuk pelatihan coaching itu akan saya tawari mau atau tidak. Nah dari situ saya akan meminta orang juga atau teman saya itu beberapa umpan balik juga kritik saran supaya kemampuan saya dalam kompetensi coaching lebih baik terus. Oke, bagus. Sip. Berarti kita namanya coaching ini harus selalu melakukan refleksi gitu Iya, ya. betul Bapak. Jadi supaya kedepannya lebih baik lagi. Iya, Oke, saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk berefleksi dan ini akan menjadi catatan saya dan akan saya tuangkan ke dalam form supervisi akademik. Baik, Keberatan Ibu? tidak sama sekali. Oke, sebagai pertanyaan reflektif di pertemuan kita ini, Iya Bapak. kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan selama proses coaching ini? Yang terutama yang sudah saya dapatkan adalah ilmu ya Bapak ya, ilmu bagaimana melakukan coach dengan orang lain atau coachee di mana kita ini bisa menggali semua yang ada pada permasalahan coachee dan itu tadi ilmu bagaimana pertanyaan berbobot kita ini bisa menggali pengetahuan, kesalahan apa yang sudah dilakukan ataupun problem sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya dan itu bahagia loh Pak. Misalnya kita ini dalam sebuah diskusi gitu ya, bisa kita ini bisa memandu orang mencari solusi itu ya sebuah kebahagiaan tersendiri lah Pak ya. Nah itu yang saya dapatkan itu terutama itu dalam proses ini. Kalaupun ada kurang lebihnya ya kita kan manusia ya Pak ya tetap harus tetap belajar. Intinya begitulah Pak, apa yang sudah dapatkan ilmu bagaimana caranya membantu orang lain dalam menemukan solusi permasalahan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya juga terima kasih atas mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan lagi di kemudian hari. Insya Allah. Dengan performa yang lebih meningkat lagi. Dan ini ada yang mau disampaikan Kak Ibu? Oh tidak Bapak, intinya saya juga sangat terima kasih atas pendampingan Pak Lukman hari ini ya, yang memberikan saya umpan balik yang baik. Insya Allah ya Pak, nanti kita ketemu lagi untuk supervisi berikutnya. Oke, terima kasih waktunya Bu. Sama-sama saya Pak akhiri Lukman. kegiatan ini, semoga ini bisa menjadi manfaat. Amin. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak.